Oke. 1, 2. Dengan Minigo semua bisa punya. Pagi Golders, pagi hari ini kita ingin ke Yayasan Tekno Natural bersama founder kita Bapak Edi Hermanto. Mungkin kita belum tahu nih ke depannya mau ngapain, yang jelas ikutin aja Goldmin, yuk. Tim Science, Teknologi, Engineering, Art, and Matematik dikombinasikan. Jadi kita bukan belajar sains sendiri, teknologi sendiri. Kita belajar robot, di dalamnya ada sainsnya, ada teknologinya, ada artnya. Jadi kalau art itu orang media seperti Pram yang kemarin diskusi dengan Safik, itu bagian media. Jadi tidak melulu tim robot ini emang yang programmer, mekanik, tapi ada juga yang tadi ahli medianya. Jadi bikin video, bikin desain, bikin brosur. Oke, nah sekolah kita emang terbuka kayak gini, Mbak Edi. Ya, jadi di saung-saung kayak gini. Sekolah alam ya? Sini, terbuka kayak gini. Ya, kita ke belakang dulu sebelum ke atas. Jadi nggak perlu pakai AC. Iya, benar-benar. Nah, ini tadinya juga ruangan nih. Tapi kita bikin pakai kayu, ternyata nggak kuat kayu itu. Oh, yang mana ini? Iya, awalnya semua itu kayu. Ternyata yang mungkin pernah ngalamin, kita masih kayu-kayu gitu. Tahu. Keren sih memang, tapi ternyata tidak bertahan. Dan itu Kali Ciliwung. Oh, Ciliwung situ. Ciliwung itu. Kali Ciliwung. Dan kita ini Mbak Edi nih, saya mau kasih tahu deh. Ini pernah banjir yang besar di Jakarta. Kalau pas banjir tuh sampai pohon, di situ ada pohon pisang tenggelam, pohon mangga tenggelam. Tapi agak kategori bening ini, Kang. Segini bening ya? Oh, kalau menurut saya kategorinya agak lumayan ini. Dulu beberapa saat, jadi saat-saat tertentu ngalir tiba-tiba warna hitam. Ada yang buang gitu ya, habis itu bening lagi. Itu buat. Nah, kalau kayak ini warna air, ini ya ikan udah bisa hidup nih, Kang. Bisa ya? Iya, udah bisa hidup ikan. Ya. Tapi kalau udah keruhnya ada lain ya itu enggak. Dulu kita bikin itu ada jalan ke sana tuh untuk turun. Itu ada batu yang rata, jadi buat kayak pelataran itu. Kalau airnya lagi kering, kita bisa diri di situ. Nah, ini jadi sementara nunggu dana lagi untuk jadi ibaratnya apa? Berangkat dari pinggir Kali Ciliwung ke Swiss nih, Kang. Nah, ini lab-lab kita. Dulu sebelum 2009, 2004 sampai 2008, kita proyeknya lah mobil listrik. Ini bangkai udah nggak kepake. Oh iya. Terus setelah 2009 kayaknya dari yayasan mikir udahlah kita ke teknologi yang memungkinkan anak-anak untuk entrepreneur dengan modal yang rendah. Mobil listrik biayanya besar kalau mau bikin industri. Ini lab air kita. Anak-anak juga bereksperimen dengan itu ikan. Ada udang faname, ada ikan pari, nggak tahu yang sebelah mana ikan pari. Air tawar. Ya. Ini air tawar, Kang? Air tawar. Oh, itu apa namanya ikan ini? Gurame, bukan? Saya nggak hafal nih. Kalau lab biologi mana Kak Ari untuk urusan biologi. Ya, pokoknya ini buat anak-anak bereksperimen. Ada sensor-sensor ya pasang, mengukur kejernihan air, mengukur kadar asam air. Iya, luar biasa. Ada di sini, jadi pasang. Nanti kita ke atas. Ada lab anggrek. Lab anggrek itu ya kita ke atas dah. Lewat sana aja dah. Ini lewat sini juga tadi. Jadi ada untuk tingkat SMP. Memang kayak ini aja ya, Kang, ya? Masya Allah. Assalamualaikum. Oh, ini lagi belajar. Waalaikumsalam. Oh ya, ini lagi anak. Ini level berapa nih, Kak? Oh, level 4. Lagi apa ini?
Oh ya, oke. Iya. Kita di sana itu dari pindahin ke atas aja. Ke atas kan? Atas. Yang sini dulu deh. Sini dulu. Mana? Nanti kita ke atas. Ini bukan akuarium pajangan nih, akuarium eksperimen anak-anak. Jadi mereka melakukan kontrol kalau ada project, kasih sensor, mengukur tingkat kejernihan, keasaman, keasinan, kadar oksigen dan lain-lain. Itu di atas yang dipasang itu. Jadi ya belajar. Tadi sih kayak gini. Cuma memang kita kan project base ya. Jadi kasih project, mereka ngerjain. Kalau butuh introduction ilmunya baru diajarin sama mereka. Berarti betul-betul langsung praktek ya? Praktek. Biasa ya? Di pesantren lain tuh gadget dilarang. Kita di sini kita arahkan Full supaya gadget itu bermanfaat ya. Karena sebetulnya ya gadget kan kayak pedang ya, bermata dua, bisa buat mudarat, bisa juga mudarat, bisa buat manfaat. Kita ini kelihatannya produktif semua nih, Masya Allah. Jadi mereka udah dikenalin desain 3 dimensi ya. Ini Kak Aji, mereka lagi desain? Ya. Pakai apa? Menggunakan ada yang Photoshop dan Illustrator. Oh, Photoshop sama Illustrator ya? Ini level 8 ya? 8. Level 8. Kelas 2 SMP. Malah kayak mirip desain juga, bukan ya? Beda padahal ya? Emang desain. Desain? Emang ini kebetulan materinya sekarang lagi desain. Ini kan ada programming, desain, ada mekanik, ada biologi. Kebetulan kali ini lagi desain. Kalau desain SMP pakai Adobe Illustrator, kalau 3 dimensinya pakai Fusion 360, Fusion 360. Ya, Fusion 360 udah diajarin anak. Bagaimana? Fusion 360. Fusion sudah. Oh, sudah juga ya? Sudah. Oh, sudah dipakai. Ada. Oh, udah ada yang dipakai. Ya, oke. Dulu sih anggrek doang ya, sekarang kayaknya banyak lagi ya. Apa tuh? Pohon kapur. Oh ya. Jadi mereka belajar bagaimana mengembangbiakan anggrek dengan teknologi apa namanya jaringan, kultur jaringan. Jadi ya udah di mana sih? Dulu kan ada lab kita yang di bawah pindah. Oh itu pindah ke situ. Ya. Jadi di daun ditetesin, nggak tahu ditetesin apa itu? Media. Iya, udah jadi anggrek deh. Dan kita berhasil mengkloning anggrek langka. Apa dulu namanya tuh? Yang Kak Riza dapat dari Papua itu. Sini keras tadi. Oh di sini. Ah, Bang, lu semuanya dipindah-pindah nih gua nggak urus. Ini anggrek Pak, anggrek yang sudah hampir punah. Nah, ini bentuknya ini sebenarnya daun. Nanti dia akan muncul bunganya seperti yang ada di situ nih bunganya. Contoh, tapi udah, nah ini muncul bunganya seperti ini nih. Oh iya. Oh, udah ini ya, sudah mati gitu. Dan salah satu anggreknya dikasih nama Technonatura. Karena hasil penyilangan Bang, gue nggak tahu yang mana. Gue nggak gue di situ soalnya. Ada satu anggrek hasil silangan didaftarin ke di bagian dari PBB itu apa yang ngurusin penamaan itu. Iya, apa nama tuh yang? Deondrinum Technonatura. Nah, anggrek yang itu ada Masuk itu dong, masuk catatan ya? Iya, ada sertifikatnya. ini anggrek di sini. Yang Papua nih. Oh iya itu dia. Anggrek yang sudah tidak ditemukan nih Pak. Ini sudah hampir punah. Hitam warnanya. Ini Papua. Papua. Itu ya itu dulu langka terus kita dapat ya. Wah udah kita jaga tuh. Kita membiarkan berhasil. Nggak gampang tapi Ini berhasil. rata-rata anggrek semua di sini. Hah? Rata-rata anggrek semua di sini. Ya emang awalnya kita anggrek doang. Anggrek aja. Sekarang baru merambah. Oke, ya udah ini lab kita nih. Iya. Lab Luar biasa anak-anak. kan? Ya. Anak-anak tuh Saya harus Jadi bedanya ini Pak anggrek bukan karena pembenihan, tapi karena silang dan cloning. Oke. Ya begitulah Pak Edi. Technonatura yang berawal dari masjid, bener-bener di pelataran masjid kita dulu. Sekarang berapa orang ah? Wah, 200 something ya. Berapa ya untuk yang ya 200 sekian. 200 berapa sekarang siswa kita? Total siswa kita? Total siswa SD 6 kali 32 200-an. 200-an. SMP sekitar 50-an. 50. Lebih. 100. 300 berarti total. 300. Oh ya, kita bikin acara
di sini aja kali buat penyerahan plakatnya itu ya, simbolis bantuan. Sama gua. Lu. Pak Edi ke Pak Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari Mini Gold, Pak Edi dan rombongannya. Pak Edi ini CEO Mini Gold Indonesia. Kalau kalian ada yang belum tahu, itu loh produksi yang emas kecil-kecil. Ya, alhamdulillah Mini Gold mensponsor kita ya, membantu mensponsor kita sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini dengan lebih baik ya. Untuk itu supaya singkat, saya minta Pak Edi dulu ya untuk memberikan patah kata untuk kasih semangat. Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih di pagi yang cerah ini udah menjelang siang ya. Saya dari tadi tuh nggak berhenti merinding saya kan. Jadi yang saya lihat tuh di sini tuh seperti kumpulan otak yang dikembangkan di sini tuh lebih ke ini ya, masa depan ya. Masa depan. Kita kalau di saya misalnya lebih ke fisiknya ya. Maksudnya kita berdagang emas, komunitas emas yang betul-betul ada fisiknya. Kalau ini kan generasi emas dalam tanda kutip. Nah, menurut saya tuh memang kolaborasi yang bagus ini. Insya Allah support dari Mini Gold itu tidak akan berhenti sampai di sini. Kita akan terus support ya. Amin. Ya, saya sangat antusias melihatnya. Luar biasa. Tadi saya diajak keliling ke atas. Wah, ini luar biasa nih gitu. Harus disupport nih gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman semua, saya mendoakan mudah-mudahan kompetisinya berjalan dengan baik dan bisa membawa pulang predikat terbaik. Amin. Gitu aja mungkin singkat dari saya. Mudah-mudahan kedepannya bisa support lebih baik lagi dari Mini Gold. Ya, amin. Terima kasih. Amin. Bang Edi. Oke. Sebenarnya Kak Riza Wahono ini tim leader coach leader. Oh ya, iya, jadi Masya Allah. ketua mentor robotik ini dan sekaligus founder dan prinsipal Madrasah Tekno Natura ini. Alhamdulillah hari ini sebuah hari yang menyegarkan buat kita. Kita sudah hampir 4 hari nih Pak bootcamp. Mereka kita kumpul di sini gak pulang. Jadi tidur di sini ngerjain sampai tuntas karena tanggal 10 kita akan berangkat insya Allah. Pertama-tama tentunya kita ucapkan banyak terima kasih kepada Mini Gold yang sudah mempercayakan kita. Ini ada tim Pak, di sini tim ini ada sekitar 30 orang dan tim ini seperti startup. Ada tim bisnis, tim bisnis angkatan. Ada bisnis ini khusus bisnisnya Pak. Jadi Bapak kemarin kontak-kontak dia bikin proposal, mereka bikin tim bisnis, tim media angkatan. Ada media juga Pak. Jadi, tim media, terus apa lagi? Tim engineering bagi-bagi banyak Pak. Ayo engineering. Angkatan engineering, banyak engineering ini Pak. Jadi mereka kita setup seperti mereka bikin bisnis, bikin startup. Ada tim bisnisnya, ada tim medianya, ada engineeringnya, bagi ada bagian robotnya, ada bagian programmingnya, demikian lah. Jadi sebenarnya ini belajar mereka insya Allah tahun 2045 mereka yang jadi leader teknologi di Indonesia, insya Allah. Insya Allah, amin. Itu kita bilang. Jadi pola belajar kita berdasarkan project. Jadi satu project 6 bulan selesai, ganti proyek baru 6 bulan selesai, terus gitu Pak. Jadi mereka seolah-olah berada dalam sebuah perusahaan yang ready untuk dibahas itu. Nah untuk itu terus kita banyak dapat bantuan dari industri. Alhamdulillah tahun 2017 kita dapat dari Telkom, 2018 kita dapat dari Toyota, 2019 dapat dari Kemenak. BMKG juga. BMKG. 2020 karena COVID nggak ada kegiatan, 2021 nggak ada kegiatan, 2022 alhamdulillah baru mulai lagi. Ada kegiatan lagi dan alhamdulillah kita dapat Mini Gold meskipun karena COVID jadi agak lambat nih perusahaan-perusahaan lain Pak. Tapi kita sangat bahagia sampai saat ini kita sudah punya 3, dapat dari Exxon Oil, Exxon Mobile, terus kemudian dari Mini Gold dan dapat dari Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah. Jadi kita terima kasih banyak kepada Pak Edi yang sudah berkenan mau membantu kita dan ke depan juga insya Allah kalau Pak Edi membantu kita siap karena kita sedang mungkin sebuah gerakan besar Pak. Gerakannya Indonesia First Robotics. Ini akan menaungi konsep pelatihan dan pertandingan dari Amerika. Kita punya sini karena itu benar-benar siap. Kalau itu semua terjadi di Indonesia, maka kita akan bisa melihat tahun 2045 sebagai generasi emas karena semua sudah bisa coding, bisa bikin programming, bisa bikin robotnya dan desain segala macamnya. Itu harapan kita. Jadi saya sangat terima kasih sekali Bapak sudah menanamkan sebuah benih ini jadi lebih segar, mudah-mudahan jadi
semakin tumbuh lebih bagus lagi. Ya, insya Allah bisa lah kita mensinkronkan. Kalau saya kan memang basicnya memang emas ya, 20 tahun lebih saya bergelut di bidang emas gitu. Tapi ini kan teman-teman ini generasi emas dalam tanda kutip nih. Yes. Otak itu kan luar biasa gitu kan ya. Itu yang harus kita support gitu kan. Biasanya kalau generasi emasnya udah luar biasa, dia akan punya banyak emas juga sih harusnya kan. Harus layak gitu. Ya, intinya berarti bisa saling support lah dia. Iya. Jadi kalian kalau mau ngelamar cewek, ngelamar cowok, emasnya silakan di sini. Ada kan Pak ya? Boleh di custom design. Custom design. Bisa pakai foto masing-masing bisa. Coba lihat nih, kartunya. Nah, ini alhamdulillah kita sudah dapat kartu nih. Iya. Ya. Kartu ini kita dapatkan dan akan disebar nanti ke sana Pak ya? Iya, pada 150 kita akan sebar di sana buat hadiah yang datang lomba. Ini berapa gram? 0,05 gram. 0,25 gram. 0,025 ya. Iya. 0,25 gram. Ya. Kalian bisa bikin yang 0,1 gram, 2 gram sesuai dengan tanggal lahir kalian, tanggal pernikahan kalian bisa dibuat di sini. Ya. Siap-siap kontak ke Mini Gold. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ya, Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Selanjutnya Plakat. kita serahin Plakat. simbolis ya. Oke, simbolis. Plakat. Ya, ini penyerahan Oke. bantuan. Mana tim bisnis? Tunggu sini dulu. Belakang sini. Tim bisnis. Belakang, Tim tim bisnis. bisnis. Iya, Bisnis. kita harus mana tim bisnis kita Ini biar tim jadi bisnis. backgroundnya. Ini ada orang bakal dibotakin nih Pak. Oke, satu lagi gimana tim bisnis? Prom nggak ada ya? Pram lagi sakit. Iya. Iya, Sakit. iya. Oke, sip. Oke, Rosa. Iya. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Saya lagi terima kasih Pak Edi atas sponsorship ini. Semoga bermanfaat ya bagi tim kita. Amin. Semoga Amin. kita bisa lanjutkan lagi dalam bentuk kerjasama yang berikutnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, alhamdulillah teman-teman semua mudah-mudahan membawa hasil yang baik pada kompetisinya. Dengan Mini Gold semua bisa punya. Terima kasih Mini Gold sudah menyupport kegiatan kami. Semoga makin ke depannya akan lebih berkembang. Kami ucapkan terima kasih kepada Mini Gold yang telah memberi bantuan dalam bentuk sponsorship ke tim robotik R2045 ya, yang diwakili oleh siswa-siswi Madrasah Teknonatura. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat dengan baik. Terima kasih.